kasih kepada manusia menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, sedangkan Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan tak ada lagi, kasih kepada manusia tak ada lagi. Lalu kasih yang mana yang Anda maksud? Ngajak anak Anda itu, ngajak keturunan Anda jalan-jalan ke gedung, menyembah makhluk yang mengaku bintang timur, itu yang Anda kasih? Tanya. Gak ada itu, gak ada kasih itu. Itu menjadi tangan kanan bintang timur. Belum paham juga bintang timur itu siapa? Mau diajarin? Mau diajarin? Jangan gengsi bang. Kalau mau diajarin tak ajarin. Silakan. Ingat pelajaran saya tadi, pengajaran saya tadi ke abang, kasih kepada Tuhan. Puaskan dulu, ku kasih lagi 2 menit ya, lagi. saya simpulkan supaya jangan lupa. Kasih kepada Elohim, Ulangan 11 nomor 1, catat. Kalau keluar dari situ berarti Anda tidak kasih kepada Elohim. Yang kedua, kasih kepada manusia, Matius 5 nomor 19. Kalau abang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka abang tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi ngajarin ke orang lain. Nah sekarang coba Anda reka-reka. Apakah abang itu mengajak keturunan abang melakukan hukum Taurat? Atau mengajak makan babi? Tidak bersunat. Meninggalkan sabat, Sabtu, malah ke hari Minggu. Ayo. Menyembah bintang timur, bukan menyembah kepada Elohim. Kira-kira abang yang mana yang abang lakukan sekarang ini? Coba silakan. Mudah-mudahan bisa terbuka cakrawala supaya abang ini bisa sehat jasmani dan rohani. Demikian. Silakan Bajigur. Nah, silakan Roh Kudus. Roh Kudus Bajigur. Roh Kudus juga lagi namanya. Roh Kudus di mana kau dapat kata Roh Kudus itu? Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Cuman di Indonesia ini aja Bibelmu itu pakai kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Bapak. Bagaimana terlalu banyak bicara dulu. Udah diam. Tegas dulu ngomong. Kalau mau ngomong sama saya tegas, jangan kemayu. Silakan. Amanami, apa yang Anda ingin tanggapi dari ajaran saya tadi? Ayo. Pingsan abang ini. Ku bilang kan, nah tadi ngajak kering, diajarin kebenaran, pingsan. Maunya apa sih? Kan? Diajarin kebenaran, pingsan kan? Oh iya ya, selama ini kami orang Kristen tak pernah lagi kasih kepada Tuhan. Karena kenapa? Kami nggak lagi mengimani Taurat. Cuman ditempel di kitab kami supaya dianggap kami ini adalah orang benar. Kami jadikan kitabnya orang Yahudi aksesoris meskipun cuma terjemahan. Iya kan? Kan gitu kan? Roh Kudus ngomong. Kimak kau dari tadi. Ya, bisa kau lembut-lembutkan itu suaramu tapi tegas. Jangan kau keras-keras tapi lembut. Memperbolehkan poligami, Kimak. Oh, karena Yesus lahir dari hasil poligami. Nah, itu jawabannya. Ngerti? Kamu sadar kalau Yesus itu berasal dari keturunan yang poligami? Ngerti? Kalau Daud tidak ngintip orang mandi, bininya orang mandi, Yesus nggak ada. Tahu kau? Mau ku ajarin? Kalau Daud tidak mengintip Batseba mandi, istrinya orang, tak akan pernah ada Yesus. Karena Yesus itu berasal dari keturunan ketiga, dari itu kan istri ketiga. Nggak bisa. Sekarang saya tanya samamu. Itu ngarang saja. Coba kamu terangkan Yesus itu asal usulnya dari mana? Mamanya Yesus itu dari keturunan keberapa? Dari keturunan Daud yang mana? Terus istri Yakub. Dengar. Roh Kudus dengarkan. Yakub itu memiliki 4 istri dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Jawab. Roh Kudus jawab. Roh Kudus jawab. Pertanyaan dengan beta.
Yesus Ngana jawab itu, dulu. kau kan menghujat poligami. Sekarang saya tanya, Yesus beta itu kan tanya berasal, dengan Ngana. Beta tanya dengar. dengan Ngana. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Biar kau tahu bahwa Lucifer yang kau sembah itu berasal dari istri hasil poligami. Enak. Ngana tau dari mana Lucifer? Hah? Ngana tau dari mana itu Lucifer? Kima? Lucifer, Wahyu 22 nomor 16. Pura-pura nggak tahu. Nah, itu kan karangan Ngana saja itu. Loh, kok karangan saya? Coba kamu baca Wahyu 22 nomor 16. Bunyinya apa coba? Ayo. Sanggup bibir kau membaca itu? Yohanes 22 nomor 16. Aku Yesus. Tunas Daud. Sang bintang timur. Nah, itu makhluk apa itu yang ngaku-ngaku kayak gitu? Makhluk apa coba? Makhluk apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan orang pilihan juga. Ayo. Itu kata Yesus. Yesus palsu akan datang. 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, setelah dia menasihati muridnya Bani Israel, di jalan menuju ke Damsyik, ada seorang bernama Saulus mengaku bertemu dengan suara yang berbunyi, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Mampus. Kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada juga yang mengaku, "Akulah Yesus sang bintang timur." Itu siapa lagi tuh? Yesus palsu. Yang mana yang kamu sembah? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, namanya bukan Yesus, tapi Isa atau Yeshua HaMashiach. Itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada Saulus yang ada di jalan menuju ke Damsyik, itu baru Zeus yang kalian panggil Yesus. Berat kan materinya? Berat kan? Berat, karena pendeta nggak pernah ngajarin ini. Mana? Ayo, mulut sudah nggak bisa ngomong, pakai hidung aja. Ayo. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo. 20 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, dan 70 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, benar-benar muncul Yesus palsu, mengaku bintang timur lagi. Parah nggak tuh? Sementara bintang timur itu dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 itu disebut Helel bin Zakar atau Lucifer atau bintang timur. Makanya orang Yahudi menertawakan kalian, menajiskan kalian, bahkan meludahi kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan kalian itu penyembah setan. Ngaku-ngaku dari Yahudi kalian kan, ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang Yahudi kalian kan, tapi kenapa kalian nggak dianggap? Karena kalian itu penyembah Helel bin Zakar. Nggak sadar juga kalau umat Islam ini tidak sayang sama kalian. Ngapain kami ngurusin? Loh, kami sudah ada jaminan surga kok. Ngapain diurusin kalian penyembah-penyembah bintang timur ini? Tapi karena kami sayang. Kami sayang kalian. Makanya kami ingatkan. Coba. Kami digaji, kami dibayar enggak? Ada perpuluhan buat kami? Enggak ada. Kami kasih data, bukan kami ngarang. Saya dibilang penghujat kalau saya ngarang-ngarang. Coba Anda lihat tuh. Antara penulisan kitab Wahyu dengan keadaan Yesus pada zaman itu selisih 70 tahun, coy. Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Matius berapa teman-teman? Matius 7 nomor 20 berapa teman-teman? Matius 24 nomor 27. Kata Yesus, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan apa? Bintang-bintang berjatuhan, langit berguncang, cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi faktanya
Ada makhluk yang datang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan tipunya tuh. Dari mana Paulus ini yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Yesus, kok siapakah engkau Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 37? Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dan kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Berarti yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Yesus saja bukan, apalagi Tuhan. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa, akulah Omega. Siapa itu? Yesus tak pernah mengatakan itu. Coba tunjukkan kepada saya sebelum Yesus terangkat ke langit dia pernah mengatakan akulah AO. Akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Tunjuk. Ku kasih leher saya untuk kalian kalau ada. Di mana Yesus mengaku? Kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan. Ada Yesus pernah mengaku akulah Alfa dan Omega? Ada? Kalau ada nih kepala saya ambil. Kepala saya ambil, gantung di alun-alun. Kalau ada, nggak ada itu. Nanti di Pulau Patmos ketika datang makhluk yang mengaku bintang timur, baru ada fitnahan kepada Yesus bahwa Yesus mengaku AO, Alfa dan Omega. Kalian ini siapa? Kalian ini orang nggak sesaman dengan penulis kitab kalian. Dan tidak ada kemudian orang Yahudi setelah penulis kitab kalian itu yang menjadi penebar agama Kristen. Orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Tunjukkan kepada saya. Ada orang Yahudi. Dari Yahudi mana? Dari suku apa dia? Pak Ading dari suku Cadang? Ada? Nggak ada yang datang mengajarkan Kristen itu. Belanda dan Jerman. Nggak ada orang Yahudi. Coba Anda lihat, pikirkanlah itu. Ini kita cuma kasih sayang sama kalian. Ngapain kita urusin kalau nggak sayang? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. EGP dengan kalian. Tapi karena kita sayang. Kasihan loh. Udah tua. Hidup di dunia tersiksa. Tidurnya nggak nyenyak. Makanya tidak enak. Setiap tidur dikerumuni nyamuk. Mati masuk neraka lagi, kan kesian. Makanya mumpung ada kesempatan, sekarang dunia digital, di mana-mana kita bisa mendengarkan pengajaran Bang Suma. Dengarkan itu sambil pegang Bible. Bang Suma mengatakan Yohanes sekian, Matius sekian, buka Bible. Habis itu renungkan. Jangan malah jengkel sama Bang Suma. Di mananya orang ini bisa ketemu? Aku pijak-pijak kepalanya ini Suma. Jangan kayak gitu. Aku kan tak menghujat. Aku mengajarkan kalian kebenaran berdasarkan Bible. Tidak nyaku dikte kalian pakai Quran, enggak. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Loh, masa aku yang harus ngikutin, yang ingatin? Bible ada tertulis loh. Di mana itu Bang Suma? Matius 24 nomor 24. Mesias itu Yesus, maksudnya itu adalah Mesias yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Yesus ini mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada Yesus palsu. Setelah Yesus asli terangkat ke langit, benar-benar muncul Yesus palsu. Dengar dulu, dengar. Jangan banyak kali kau bicara. Dari tadi kalian siapkan aku. Jangan sesak napas, Abang. Kecil, palsu kau bilang, kau yang palsu. Nah, kalau itu asli, buktikan. Silakan buktikan. Udah dengar lah, jangan cuma kau yang ngomong. Buktikan kalau yang suara yang didengarkan Paulus itu benar-benar Yesus asli. Buktikan. Silakan. Oke, Paulus kau pergi. Dulu Paulus itu kan Paulus yang mengajarkan Roma. Diam dulu kau. Paulus Ngomong dari Paulus tadi. yang mengajarkan ngomong. bertemu dengan Jangan suara cuma mengaku kau yang Yesus ngomong. gitu, Abang. Jangan cuma kau yang ngomong. Ya udah silakan Ini ngomong, berarti silakan. Kemal ini apa ini room ini nggak jelas ini. Ya Masa silakan cuma Abang, satu orang silakan. ngomong. Iya, silakan saya diam ya. Kau ngomong dari tadi, mulutmu aja ngotor dari tadi. Aku udah bilang aku diam. Ngomonglah, Bang. Nyonyor kau dari tadi. Dengar. Diamlah. Bang Suma udah ini, kau pula yang nyonyor. Begu. Tahu nggak cerita Paulus? Suara kencing apa? Suara kencing aja yang kau dengarkan. Ngomonglah, Bang. Apa yang Tahu nggak kencing cerita dekat? Paulus? Cerita Paulus tahu nggak? Iya, tahu.
Matius Nah udah 12. ceritakan. Siapa Ah. dia dulu? Paulus itu Pembunuh Kristen apa enggak? Betul. Tanya kau. Bukan pembunuh Kristen. apa enggak? Mana ada Ya Kristen sudah, dibunuh kalau Paulus? sudah. Dasar. Dengar dulu, jangan cuman kalian Mana ada ngomong. Kristen dibunuh oleh Paulus? Kalau Tahu kau ada juga yang ngomong begini. enggak jelas ini. Mana ada? Percayamu. Mana ada Paulus membunuh Kristen? Bang. Paulus itu pembunuh Kristen dulu. Ah. Namanya sih sebelum pembunuh Kristen. Sebelum pembunuh. Namanya Saulus. Nama Paulus. Abang. Wah. Beguat tuh. Abang, jangan emosi, Percaya Bang. dengan ibu. Kau aja yang ngomong dari tadi. Jangan emosi, nanti urat Bukan asamnya emosi, kambuh. kau aja yang ngomong. Ini Abang host salah, didiamkan. abang Nggak menuduh bisa Paulus bicara. membunuh Kristen. Abang kau bilang nggak pembunuh Kristen. Semua pengikut Kristen. Abang, Eling bang, sabar bang. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Kristen. Bang. Murid-murid Yesus itu disebut ahli kitab. Para kali ya bangku ini. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Di dalam Kisah Para Pewarta 26 nomor 11. Janganlah kayak gitu bang. Nggak ada orang di sini bisa dibohongi kecuali si Roh Kudus ini. Kalau kami umat Islam nggak mungkin. Gitu bang ya. Kenapa saya katakan nama Roh Kudus, Dek? Karena di agama itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Coba kau tanya orang Barat. Bule, naon? Kau ngerti itu apa Roh Kudus? Ente. Ente artinya habis, Bang. Habis otaknya untuk menjauh, nggak ada katanya, nggak bisa. Awas gigi palsu jatuh bang, awas. Kasih lem Alteco dulu. Ya, Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Otoloak. Udahlah, ini room ini. Kalau bicara yang benar, diapakan, dibisukan. Nggak bisa dengar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Udahlah, Bang. akan mati mi Allah nggak tolu tem. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa curi ATM ngapain? Kebiasaan curi ATM orang nggak usah lagi diulang-ulang di sini. Ternyata dia ngaku dia pencuri ATM katanya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Galatia 1 nomor 15. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Oke, jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Sebelum bertobat, nggak ada itu bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, maka roh jahat itu mengembar ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke manusia tadi. Maka pergilah si roh jahat tadi mendapati manusia itu dalam keadaan bersih, tersapu dan teratur. Lalu roh jahat ini keluar mengajak ke 7 roh lain. Mungkin ini maksudnya adalah roh 7 yang bertanduk 7 dan bermata 7. Yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di dalam orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertobat lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini siapa ini yang dimaksud? Siapa ini yang dimaksud? Baca Matius 23 nomor 15. Itulah yang dimaksud. Yang keluar meninggalkan Bani Israel, meninggalkan Aule, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, mengajak orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa itu? Siapa? Hei, siapa? Siapa yang mengajak orang Roma menjadi pengikutnya? Hei, siapa? Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada orang-orang yang non Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, siapa itu yang mengaku? Siapa?
Siapa yang Paulus. mengaku? Siapa? Paulus. Paulus. Berarti orang yang bertobat, keluar roh jahatnya keluar, manggil 7 roh jahat lagi, masuk kembali ke dia. Habis itu apa yang terjadi? 2 kali lebih jahat pengikutnya. Itu cara belajarnya. Kalian tidak akan pernah punya data untuk mengalahkan Bang Suma, nggak ada. Nggak ada data kalian. Di mana Yesus sebelum naik terangkat mengaku AO, Alpha dan Omega? Di mana? Nggak ada. Dengar. Ah. Kau kan ngomong kayak gitu. Kaulah nabi palsu itu nanti kalau kau penghuni jahanam lah. Oh, kau. saya tidak pernah mengatakan saya pernah terima firman kayak Paulus ngarang Kau nabi cerita palsu. 13 kitab. Dengar dulu. Dari Dengar mana ya. Paulus mendapatkan 13 buku itu? Filipi, Kau yang bego. Kau yang bego. Kau kan Dari memotong. mana? Kau kan Dari mana membaca Paulus mendapatkan sepotong-sepotong ilmu? kau, sepotong-sepotong. 13 buku dia karang itu Dengar dari mana? dulu, Dari baca- bintang timur. Mulut gua aja yang ngomong dari tadi. Kau kayak mama inang-inang sana kau di Saya sana. ulang ya, kesimpulannya Adalah 13 diamlah kitab kau. yang ditulis Paulus itu asalnya dari bintang timur. Titik. Silakan ada bantah. Skor 70-0. Nah, yang cuma curhat-curhat aja nya kalian itu. Ayo Bang, silakan Bang, ngomong Bang. Skornya 70-0 loh. Ini Roh Kudus kalau mau ngomong-ngomong, tapi jangan curhat ya. Aku jijik laki-laki kok kayak menyek-menyek kayak gitu. Ngana body pecepot apa pula kau ponyi. Kau ngomong yang kencang selayaknya laki-laki. Contoh, selamat malam Pak, apa kabar? Ah, kayak gitu nah. Sama aja. Diamkan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kawan-kawan, silakan. Kita diskusi sambil bercanda biar enggak ngantuk ya. Saya dari gunung ini enggak ada tidur 24 jam. Jadi kalau saya tidak pakai metode kayak begini, 24 jam. Kalau mau bicara aku itu jadi jangan ngantuk nanti. dibisukan, jangan Oke. diarahkan. Iya, ngomonglah Bang. Ini, 1, jangan 2, kau 3, bikin ngomong. kami Ayo begitu. buruan. Hei, ngomong buruan. Diam kau. Apa Ya, kau silakan. mau ngomong kau? Ayo. 13 Ada buku kita, yuk. yang ditulis Saya maksud- Paulus maksudku kau bilang. itu Jangan maksud gua diterima aja. dari siapa? Jangan mulutmu aja yang ngomong. Jawab. Kau kasih kesempatan. Nah, Bego. jawab, Bang. Orang tolol. Bang, jangan kasar-kasar, Bang. Nanti Bakasar kucing lah mulutnya. kalau kayak gini. Kalau pas ngomong dipotong, dibisukan. Jadi Ya sudah, diketawa. silakan. Ngomong kau, Teman-teman yang lain tanya. silakan diam, biarkan Opung ini bicara. Silakan, Pung. Udah bisa? Ya. Oke, Jangan kayak gitu kau ngomong. gantian saya lagi, kan Abang sudah. Kau Mana sih? Kapan aku sudah? Kapan belum. aku sudah? Ini aja Oh kau ya udah. ngomong. Oke, silakan. Kirain Kau sudah. tahu nggak cerita si Paulus? Si Pitung. kenapa jadi Si Pitung Saulus? sudah tadi dibahas. Lah, ngapain lagi si Pitung? Kau kan menjawab mulu kau, menjawab mulu, mulutmu itu nggak kau biarkan orang bicara, biar yang really itu Nah, habis kau silakan. bicara, dengar Ya. dulu, pahamnya kau? Abang sudah, giliran saya lagi. Belum. Mali ini banyak Oh. bicara Saya saja. masih. Kau terada data bikin malu Kristen saja. Ceritakan dulu cerita si Saulus. Tunggu. Aman, ini kenapa bilang Roh Kudus ini kau bikin malu Kristen ini? Kayak mananya ini? Apa bila bikin malu? Udah kau aja ceritalah dulu. Gimana ceritanya itu Aku. si Saulus jadi Paulus? Aku, Ceritakan Bang. dulu. Aku. Ceritakan dulu. Oke. Baik. Jadi Saulus ini adalah nabi. Dari sejak dia bernama Saulus memang dia sudah nabi. Oh, nabimu ya. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa guru dan nabi di Antioquia. Di antaranya Saulus. Nabi sendiri kok ditolak? Bang. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Siapa pembinasa keji yang duduk di tempat suci? Ya, Saulus. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dia dikatakan oleh Yesus duduk di tempat yang suci? Karena dia mengaku nabi. Habis itu ngaku rasul lagi. Duduk di tempat suci.
Nabi Rasul itu tempat suci, nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Datang dia penjagal, pembunuh berdarah dingin, duduk di situ. Itulah yang saya katakan Matius dalam Matius 24 nomor 25. Jadi pembinasa keji yang duduk di tempat suci itu adalah Saulus, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 9 dikatakan bahwasanya sang pembinasa keji itu adalah raja yang kemudian memberhentikan persembahan korban binatang, menggantikan dengan korban manusia. Itu siapa? Jin. Siapa itu? Izin, udah. Itu Paulus. Izin, udah. Udah, silakan gantian kita. Coba kau tengok dulu, ada nggak Saulus 1 ayat 1? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Berarti si Saulus itu nabimu, bukan nabi kami. Tadi Paham. udah kebaca, Abang. Sampai di situ sudah paham. Kisah Biar para tidak kami rasul. nggak ada Saulus. Kisah Paham. para rasul 13 nomor Paham 1. nggak? Udah, Saulus udah, itu aja, disebut nabi. Jawab dulu. Kan kau balikan kisah para rasul. Jawab dulu udah. Ada nggak di Alkitab Saulus? Ada kisah para rasul bab 13 nomor 1, Bang. Kau dari Paulus tadi ke kisah para rasul lagi. Satu. Kubacakan Nanti ya. bahas kisah para rasul. Kubacakan Di ya. Alkitab itu ada enggak? Contohnya begini. 1 Paulus 3 ayat 2. Saulus 5 ayat 6. Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak, Ada. jelaskan dulu. Ada. Mana? Coba Saulus ya, bukan Paulus. Saulus. Loh. Ini yang Paulus juga, yang Paulus ini Saulus juga, Bang. Nyamar-nyamar Saulus ini satu orang juga. Itulah dulu itu pembunuh orang-orang Nasrani yang pengikut Kristus, paham? Namanya si Saulus. Nah, Saulus setelah ini dia- nabi ya, Bang. Dengar dulu, kau-kau aja yang ngomong. Oke, gantian kita ya. Saya lagi. Di kisah para rasul 13 Jangan kau nomor aja, kau udah banyak tadi bicaramu. Aku Oke, lah saya dulu. ya gantian kita, saya lagi. Di kisah Aku dulu jangan kamu. Loh, kan Abang sudah. Saya lagi dong. Gimana sih Abang ini? Cuma kau Di- bikin iman beta sedikit goyah saja. Di kisah para rasul 13 nomor 1 ya, Saulus itu sudah disebut nabi oleh asistennya Lukas gitu, Bang. Nah, gantian kita lagi. Tolong tunjukkan di mana Paulus pernah disebut nabi. Enggak pernah. Tapi ketika dia disebut Saulus, dia disebut nabi. Kebalik, Abangku. Dengar dulu, dengar. Bang dengar Suma dulu, gitu paham nggak? loh. Dengar Nah, gimana, dulu, Bang? satu-satu kita bahas. Kalau Oke. ke kisah para rasul nanti. Ya, sudah aku dengar. Nah, gantian. Ah, Jadi dengar di ya, dalam jangan nyonyor sudah mulutmu ya. aku sudah dengar, Mulutmu jangan Abang. nyonyor. Udah, kau bilang aku yang jawab. Tadi Abang bilang dengarkan aku udah dengar, Pon. Sudah aku dengar, sekarang giliran saya. Di dalam Kapan kau dengar? Belum bicara saya udah kau dengar. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang ini? Abang bilang dengarkan saya. Nah, di dalam kisah para rasul 13 nomor 1, Bang, Saulus itu disebut nabi. Tapi ketika dia menyandang nama Paulus, dia tidak pernah disebut nabi. Kebalik dia, Bang. Dengar dulu. Nah, sudah aku Masa dengar. kau aja Nah. yang ngomong. Kan sudah aku dengar. Abang bilang dengar dulu. Ya sudah aku dengar. Aku lagi kan? Loak. Loh, gimana ini teman-teman? Udah diam dulu kau, biar ku jelaskan. Oh, kau suruh diam lain lagi. Kau suruh dengar tadi. Kau suruh diam, aku diam berarti. Lanjut, Abang lah. Bilang dong. Tadi disuruh dengar, jadi ku dengar. Habis dengar ya aku ngomong. Udahlah, Oh, jangan Abang sudah nyonyor diam. biar kapan lagi saya bicara. Aku dengar, Jangan aku nyonyor diam. Kau. Aku diam atau dengar? Dengar. Ya sudah aku dengar. Diam. Oh, diam. Ya udah aku diam. Saulus itu tahu nggak? Saulus. Coba buka di Alkitab, ada nggak ayat-ayat Saulus? Jangan pergi nanti ke kisah para rasul. Udah itu aja cukup. Simpelnya aku bicara, simpel. Ada nggak? Oke. Nah, di dalam pengakuan asisten Paulus Aduh. di Antioquia, Paulus ini sudah bergelar nabi, Abang. Kata Lukas. Kau pintar kau bilang. Tapi dengar ku bilang kan. Cuman satunya pertanyaanmu.
Ada nggak ayat Saulus di Alkitab? Sama ya Jangan kalau pilih. saya bertanya sama abang, ada nggak pernah Saulus itu digelari Itu Siti aja Jutmu? pertanyaanku. Jangan menye-menye Abang kau. ini cerdik kali nah. Jangan Aku juga bisa menye bertanya. kau, jangan menye kau. Ada tidak Satu Paulus pertanyaanku. digelari Dengar. Subaida di dalam perjanjian Satu baru? Ada per- nggak? Sesuatu yang tidak ada ditanyakan, kan lucu. Pernah nggak kemudian Paulus dipanggil Subaida? Pernah? Nggak ada kan? Jadi Kau jangan sesuatu menye. itu kelicikan namanya dialog. Saulus dipanggil Nabi bang di dalam catatan Cuma Lukas. satunya pertanyaanku, toh cuma golo angin dia duneng. Kapan ya kau bisa pintar kalau kayak gini? Samanya kalau saya bertanya, pernah nggak Satunya ini kemudian pertanyaanku satu. Paulus dipanggil Coba Subaida? ambil- Pernah nggak? Coba ambil satu ayat. Nggak ada kan? Ngapain dipertanyakan bang? Sesuatu yang tidak ada ngapain Kenapa dipertanyakan? kau bilang tadi Saulus jadi Paulus? Disebabkan karena Lukas menceritakan di Bilanglah, Antioquia ada seorang disebabkan nabi karena bernama aku Saulus. Bilang, disebabkan karena aku bodoh bilang, itu udah cukup. Udah. Ada nggak Paulus pernah dipanggil Subaida? Apa Subaida? Mana kenal kami Subaida? Nah, kalau Saulus, ada nggak Paulus dipanggil Saulus? Ada bang, Ada. ada. Bukanlah kau. Ada. Kisah para kan, Rasul 13 Berarti ini- nomor 1. Enggak ada. Paulus tidak dipanggil Iya, Bang. Subaida, tapi Woi, woi, Paulus woi. dipanggil Saulus. Udah, benar saya berarti. Kenapa abang pungkiri? Itu Bible, kitabnya abang. Mana ada bahasa kayak kisah para rasul? Coba dulu buktikan satu ayat. Entah ada di situ apanya kalimat si Saulus. Saulus Buka. ya, jangan Paulus. Ya, Contohnya, buka. Adinda satu- buka. Satu Paulus, 1 ayat 3. Ah, gitu. Buka. KPR 13 Buktikan dulu, ya. buka dulu. Iya. Ayat berapa? 1:13:1. Saulus. Iya bang, nggak mungkin Subaida. Kan udah dibilang pun. Nah, Aneh kitab orang. apa? Kitab apa bang? Kisah Pewarta 13 nomor 1. Oh, kisah apostolos. Nih, Ya nih. Saulus otolo ah. Biar dia bisa baca nih. Mana ada? Pak- Saulus Pakai- ada kan? pakai Ya sudah, layar ngapain kau bawa si Saulus? Udah Ustaz Alif tuh. Mau. Soalnya dia yang layar ini dia nggak bisa Nah, kau kebaca. baca dia. dulu, kau baca. Ah ya, kau baca Nggak itu. bisa itu Saulus. Kisah Saulus, jangan Paulus. Hati-hati copot gigi palsumu, Pak. Gigi palsu apa? Mana ada pakai gigi palsu? Udah dilem tapi pakai alter ego tadi ku ajarin. Oh, Paku dulu udah, gigimu itu. nggak jelas kau, itu kau menghina fisik kau. Padahal murni aku nih. Ya udah. Coba open cam dulu, coba Nah, tuh. tengokkan dulu. Baca ini. Opung, baca ini Pung. Bacalah, kan kau yang pintar. Coba. Oke, saya baca ya. Ini di mana ini? Di mana ini? Kisah para rasul kan? Iya, 13 nomor 1 ini. Jangan oto kau. Kau oto kali. Kau oto kali kau. Maksudku, coba ambil kitab firman si Saulus. Entah 1 Matius. Kayak gitu. 1 Matius, 1 Markus, 1 Yohanes kan. Coba ambil. Ada enggak 1 Di Saulus? Bang, abang. Diam Di dulu, sini. dengar dulu. Jangan Bang. menang sendiri kau. Abang, Coba ambil dulu 1 Saulus. pada saat Saulus Satu masih Saulus, jangan pada saat Abang, Bang Opung, pada saat Saulus ini masih murid Gamaliel, Bang, dia tidak pernah didatangin makhluk mengaku bintang timur, nggak pernah. Wajar kalau si Saulus ini belum menulis buku. Tapi pada saat bintang timur sudah merasuki jiwanya, Saulus Kau kemudian jangan bengok kali kau cuma, aduh, bodoh kali lah. Gimana Kutanya dia lagi. menjadarkan kau? Kumandikanlah kau besok pakai jeruk purut. Abang, dengarkan Biar saya sadar dulu. dulu otakmu itu. Saulus ini belum pernah didatangi bintang kejora, bintang timur. Makanya dia belum punya tabiat untuk menulis sebuah buku. Begitu bintang timur datang ke dia, membimbing Paulus ini kemudian, kan ada tadi Matius 12 tadi yang kubaca itu kan. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Saulus bertobat kemudian berubah menjadi Paulus dan di dalam dirinya sudah 8 roh jahat.
Sudah 8. Roh jahat, 8 roh jahat inilah yang membimbingnya menulis 13 buku. 13 buku yang ditulis Paulus ini semuanya bertentangan dengan Taurat. Kenapa bisa bertentangan? Karena yang mengajarkan 13 buku ini adalah Bintang Timur. Cuma dengar dulu, Cuma. Apa Tante? Ini orang tua ini 11-12 sama Pak Pipo ini hampir sama. Kayak gitulah, kayak gini-gini itulah manusia nggak masuk akalku itu. Jadi maunya gimana, Bang? Maunya gimana? Kau bilang apa? Pipo kedua ini. Udah bisa. Jangan-jangan Pipo ini habis operasi pita suara. Maksudku, Dia Abu Canginam mah yang baby. satu perguruan dia. Ayo kiring lagi tayo. Satu perguruan dia dari Bangau Hitam. Kali kayamu. Abang diam dulu deh, biar saudara Belum gua aja yang ngomong, udahlah, nggak jelas ini. Belum nggak jelas ini. Tapi kalian bilang nanti pengecut, takut. Mana bisa? Cuman mulut gua aja yang nyonyor, mana bisa kita jelas. Silakan Roh Kudus. Kenapa dia jangan ditendang dia nggak Pak? Dia naik lagi tuh Bang Andi, dia naik lagi. Ke Bennett dia. Oh kena dia. Soalnya giginya mau copot. Amani itu kalot sekali bikin malu Kristen saja toh. Iya, saya pun malu loh. Nana malu tah? Juma, kau mau cerita tadi tentang Bintang Timur tadi toh? Ya. Bikin beta tuh sedikit goyah saja. Coba kau kasih paham beta dulu toh. Begini Bung, Yesus itu bagi kami adalah Nabi Isa alaihissalam, orang yang suci, tidak pernah kemudian dia berkhianat kepada Allah. Dia berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 49. Nah, kekuatannya kemudian di nomor 50 Bang. Apa nomor 50-nya? Dia katakan apa di situ? Dan firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Di mana firman Tuhan yang dimaksud? Iya, pengajaran Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Kalau saudara Kristen mengaku kemudian pengikut Yesus, maka endingnya saudara-saudara Kristenku wajib hukumnya percaya kepada dia toh. Yesus mengatakan Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu Tuhan bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dari pelajaran ini apa yang bisa kita petik? Yesus berdoa kepada Tuhannya dan mengadu, orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku telah mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman Tuhan agar Bani Israel yang menolak dia betul-betul bisa menerimanya, percaya kepadanya sebagai utusan Tuhan. Itu sudah cukup bagi Yesus. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Diterima sebagai Mesias, diterima sebagai Nabi, diterima sebagai Rasul. Bagi Yesus itu adalah satu pencapaian misi, tugas yang sangat luar biasa kepada umatnya Bani Israel. Berbeda dengan Kristen, itu beda kelas. Lain, nanti kita bahas itu. Coba bayangkan aja nih, Matius 8 nomor 42. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku. Artinya siapapun, maksudnya siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, siapapun yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Perkataan-perkataan yang aku sampaikan ketika aku datang di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak
yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Yesus menjadi hakim tuh. Muncul Yahudi yang menolaknya sebagai Mesias, neraka. Muncul Kristen yang menolaknya, menerimanya sebagai Mesias, tapi menyembahnya. Mau dikemanakan? Kamu menerima aku Mesias, katanya iya. Tapi kenapa kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku mengajarkan itu? Tidak. Aku mengajarkan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus dari mana ilmunya kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku ajarkan itu? Adakah? Di mana pernah aku ucapkan itu? Nggak ada kan? Maka pada saat penghakiman, Matius 7, 22, 23, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yahudi gugur, Kristen gugur, tinggal satu kelompok lagi. Siapa? Umat Islam. Islam, kalian kesini. Aku makhluk yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dituduh Yahudi sebagai anak zina, yang dituduh oleh orang Kristen, orang yang terkutuk di atas tiang salib. Tetapi kamu begitu memuliakan aku. Siapa aku ini menurut ente, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad? Sungguh engkau adalah keselamatan atasmu. Demi Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang telah mengutusmu, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah bagi Bani Israel. Nabi Isa atau Yesus kemudian merangkul kami. Betul, aku mengajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal boleh kalian peroleh dengan catatan kalian mengenal Tuhan yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusannya. Islam yang mendudukkan itu, la ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Kami mau dihakimi apa? Kira-kira kami dihakimi apa? Mau diusir ke neraka, apa haknya Yesus? Apa haknya? Sementara dia sudah melontarkan ucapan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Subhanallah, iman ini cuma ada di Islam, Bung. Di Kristen tak ada. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada ahli Taurat. Umat Islam bukan ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Alhamdulillah umat Islam bukan orang Farisi. Waspadalah kepada orang munafik. Alhamdulillah umat Islam bukan orang munafik. Waspadalah kepada orang yang menyeberangi lautan. Alhamdulillah kami tidak pernah menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kaliki, dan menjelajahi daratan. Kami tidak pernah menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem dan mentobatkan orang Roma. Kami tidak pernah mengajak orang Roma kemudian untuk bertobat masuk menyembah kepada Yesus. Tak pernah. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan alhamdulillah, sekalipun Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada umat Islam, waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada orang Indonesia. Tak pernah. Tapi yang harus diwaspadai justru yang ngaku-ngaku rasul bagi orang Kristen. Yang harus diwaspadai justru yang mendirikan agama Kristen. Yang harus diwaspadai justru yang menuliskan kitabnya orang Kristen. Ada apa wahai engkau saudara-saudaraku orang Kristen? Kalau orang Roma terjebak oleh bujukan Paulus, wajar. Orang-orang Belanda terjebak, wajar. Ente pade yang ada di Indonesia ini, internet ada di mana-mana, masjid menggaungkan kebesaran Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengagungkan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Meskipun kami menyebutnya Nabi Isa, tapi kami sekalipun tidak pernah merendahkan dia. Di Kristen, coba Anda renungkan. Matius 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Saya ulang, Yohanes 16 nomor 14. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, maka roh kebenaran itu akan membimbing engkau untuk memuliakan aku. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, ada kemudian nabinya atau Mesias yang datang kepada Bani Israel yang diajarkan diludahin. Apakah itu sebuah kemuliaan meludahi wajah seorang Mesias?
menampar. Jangan seorang Mesias, ayah kita diludahin wajahnya, kayak mana perasaan kita? Ayah kita ditampar mukanya depan umum, kayak mana wajah kita? Yang lebih parah lagi, ditelanjangin pakaiannya, mereka rebutkan, mereka sobek-sobek depan umum. Penghinaan seperti apa lagi? Belum selesai sampai di situ, digantung kayak maling ayam di atas pohon. Ini penghinaan apa lagi? Lalu dikatakan bangkit pada hari ketiga seperti zombie. Ini penghinaan seperti apa lagi yang kurang? Di dalam Islam, Nabi itu datang, dimuliakan, terkemuka di dunia, di akhirat. Bahkan setiap kali namanya disebutkan, dikatakan apa? Alaihissalam. Keselamatan atas Nabi Isa alaihissalam. Masuk akal sih, hati ngana itu, hati beta itu mulai tertarik kepada Islam tuh, tentang ngana cerita tentang Beta Timur tadi. Ya. Mungkin mana lagi bang? Cuma ngana masih gimana ya? Ngana sedikit percaya dengan kata-kata Bintang Timur tadi. Ya, sekarang kita masuk ke Bintang Timur. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Saya sajikan baik-baik. Saya kalau niatnya orang berbicara baik-baik, saya juga bisa bang. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia itu adalah orang yang punya etika yang baik. Insya Allah saya akan mengajar dan membimbing, minimal memahami lebih mendalam tentang Bintang Timur. Gini, saya ulangi ya. Di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, di situ disebutkan dalam bahasa Ibrani Hillel bin Zakar atau Hillel bin Zakar. Hillel bin Zakar ini disebut Bintang Timur, putra Fajar. Nah, kalau kita berbicara mengenai putra Fajar, sangat jelas kemudian bahwasanya Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus Bintang Timur. Ini kita tidak melihat siapa orangnya. Tiba-tiba ada suara mengaku Bintang Timur. Berarti mengaku sebagai Hillel bin Zakar. Kalau kita baca kemudian Yesaya 14, Yesaya 14 itu sangat menyeramkan bunyinya. Mengerikan kali pun. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan di dalam kitab itu bahwasanya Bintang Timurnya ini sudah jatuh ke bumi. Dikatakan dengan ucapan yang sangat luar biasa. Kita baca supaya tidak ada fitnah. Dikatakan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bayangkan ini, hai Hillel bin Zakar ini mengalahkan. Hampir satu Eropa dikalahkan. Tunduk menyembah kepada dirinya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Elohim, bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Berhasilkah dia menyamai yang maha tinggi? Berhasil. Kenapa? Separuh dari keturunan Adam mempertuhankan dirinya, menyamai sang pencipta alam semesta. Jadi ada dua kemudian yang disembah. Siapa dia? Bintang Timur dan pencipta Bintang Timur. Allah, Elohim yang menciptakan alam semesta, menciptakan para malaikat. Malaikat Lucifer ini kemudian ingin bertahta dan ingin menyamai yang maha tinggi. Adakah dia datang kemudian mengaku ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel? Adakah Yesus pernah mengaku kepada murid-muridnya, aku adalah Bintang Timur? Ada? Nggak ada. Makanya saya katakan, ambil kepala saya. Kalau Anda mengatakan saya benci kepada Kristen, oke, lampiaskan kebencian kalian, ambil kepala saya, simpan di alun-alun. Tidak akan ada Anda temukan Yesus mengaku Bintang Timur, tak ada. Tapi Yesus sebelum terangkat ke langit, apa kata dia? Muridku, waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu. Artinya nabi palsu ini adalah seorang manusia yang didatangi sang Mesias palsu. Nabi palsu ini nanti yang akan mengajar, mewakili Mesias palsu, mengajar kemana-mana, menantang perintah Tuhan. Nah, ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, benar-benar muncul. Pertama mengaku ke Ananias.
kedua mengaku ke Paulus, ketiga mengaku ke penulis kitab Wahyu. Ayo, jadi kayak mana ceritanya nih? Dan ternyata sangat jelas diterangkan di dalam kitab saudara bahwasanya di dalam Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 ada makhluk mengaku Yesus yang kemudian mengutus orang-orang untuk membaptis. Ada. Dan kemudian dia memerintahkan membaptis dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh. Ini ajaran siapa nih? Ada enggak di dalam perjanjian lama kayak begitu? Membaptis dalam 3 pribadi? Tak ada, Bung. Tak ada. Dan di dalam Matius 28 ini, ngerinya lagi, apa dia mengatakan? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit, baik di surga maupun di bumi. Wow. Berarti makhluk ini ingin menyamai pencipta alam semesta. Yang maha kuasa itu cuma Elohim saja. Tapi ternyata ada yang mengaku kemudian diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tapi mari coba kita buktikan. Benarkah itu? Ternyata Yesus ketika di dunia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti yang membisikkan diberikan kuasa ini siapa? Sedangkan menurut ahli Bible, Matius 28 itu hanya berakhir sampai nomor 15-nya, Bung. Berarti ada penambahan-penambahan dari data 16 sampai nomor 20 hanya untuk kemudian melegalkan penyembahan kepada bintang timur dengan meminjam nama Yesus. Camkan baik-baik ini. Dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya ulang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus, akulah Tuhan. Nomor 12-nya dikatakan, tapi sebelum penyesat itu datang mengaku-ngaku membawa-bawa namaku, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesat, dimasukkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara, dihadapkan kepada hakim-hakim. Siapa yang melakukan ini? Sang penyesat. Siapa itu yang datang menangkap murid Yesus? Paulus. Setelah itu terjadi, Paulus ke Damsyik, mengaku bertemu dengan suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah kau aniaya. Coba bayangkan tuh. Setelah itu terjadi, endingnya kemudian apa? Paulus menulis buku bla 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 bla. Salah satu contoh Roma 10 nomor 14. Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan di situ? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Yang kedua, Roma 10 nomor 9. Paulus berkata, barang siapa yang berkata dengan mulutnya, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, dipercayai sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi kayak mana ini? Yang mana yang mau dipercaya? Paulus atau Yesus? Nah, Yesusnya mengatakan Matius 23, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Ingat, Paulus menulis surat dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani disebut apa? Aule. Bukan. Temeong. Temeong itu artinya adalah kamar rahasia. Kamar rahasia ini adalah penjara. Penjara. Gak boleh sembarang masuk. Di situ dia mengaku bertemu dengan Mesias. Kata Yesus, jangan kau percaya. Nomor 27-nya. Sebab anak manusia akan datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Nomor 8, nomor 29 dikatakan bahwasanya tanda-tanda kedatanganku yang kedua itu adalah bintang-bintang akan berjatuhan.
langit akan terguncang, bla 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 dan seterusnya. Berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini siapa? Berarti yang mengaku dalam kitab Wahyu ini siapa? Mengaku bintang timur. Yesus tidak mungkin, mustahil. Yesus bukan pembohong. Yesus bukan pembohong. Kedatanganku yang kedua kali nanti ditandai dengan bintang yang jatuh dan cahaya bersinar dari timur ke barat. Jadi yang didengarkan Paulus ini di padang gurun, yang didengar dalam bilik ini siapa? Ini yang harus diwaspadai, kata Yesus. Tapi kenapa orang-orang Kristen justru marah ngamuk kalau diingatkan seperti itu? Ada apa? Karena Lucifer tidak akan mau membiarkan korbannya lepas begitu saja. Makanya Bung, kenapa di dalam Matius 7 Yesus sudah memberikan sinyal, kenapa kalian tidak bergeming? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus bukan ke Kristen. Ucapan Yesus ini kepada Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, ngaku-ngaku domba pada dia adalah serigala yang buas. Coba dia bilang apa? Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Kenapa dia mengatakan mereka? Karena akan banyak, bukan cuma Paulus saja. Ada asisten-asistennya. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Seperti apakah buahnya itu? 1. Memanggil Yesus Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Bernubuat pakai nama Yesus. 4. Mengusir setan pakai nama Yesus. Ini adalah buah dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu yang dimaksud di sini adalah pengikut dari Lucifer bintang timur itu tadi yang disebutkan dalam kitab Yahudi Hilal bin Zakar. Nah, tanda-tanda nabi palsu ini buah-buahnya ada di mana? Di Islam, di Hindu, di Buddha, atau di Kristen? Di Kristen, Bung. Mana ada Hindu memanggil Yesus Tuhan? Mana ada Islam memanggil Yesus Tuhan? Tidak ada. Hanya ada di Kristen. Jadi kalau Anda mati dalam keadaan Kristen, nanti dibangkitkannya Anda akan dihakimi dan akan diusir oleh Yesus. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sebelum itu terjadi, Yesus mengatakan apa di data nomor 23? Enyahlah daripadaku, kalian, aku tak mengenal kalian, kalian adalah semua kalian adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, kemana orang kafir ini? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk makhluk? Karena mereka punya kitab, tapi mereka tidak pelajari, cuma dijadikan aksesoris. Mereka lebih mengedepankan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu aja sambil meneteskan air mata. Tapi mereka pegang kitabnya, kitabnya tidak dipelajari. Berbeda dengan umat Islam. Dari kitab Kejadian sampai kitab dikutui satu-satu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih ingin diselamatkan. Tapi kalau mau diusir sama Yesus, silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam beragama. Khususnya agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama. Tapi Islam juga mengatakan apa? Serulah manusia kepada kebenaran. Maksudnya, ajaklah manusia itu kepada kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajarlah sekelompok, hendaklah ada segolongan dari kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Menyembah Lucifer, menyembah bintang timur itu adalah kemungkaran. Yang Anda sembah itu bukan anak Maria, bukan. Anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Yang Anda sembah adalah bintang timur. Dan bintang timur itu adalah Hilal bin Zakar, Lucifer yang diusir turun dari langit sampai ke bumi ini. Itu aja, Bung. Silakan aja Anda renungkan semua data-data yang saya kasih, silakan aja. Pertama, tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku bintang timur ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Ada? Nggak pernah. Tunjukkan ketika dia ngajar di Bani Israel mengaku akulah Alfa dan Omega. Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya
bahwa dia kemudian diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Nggak ada. Itu ada setelah dia terangkat ke langit. Kemudian ada tambahan-tambahan kayak gitu. Itu tak ada. Nah sekarang pertanyaan pamungkas nih dari saya sebagai saudara. Maafkan saya dari tadi karena saya terbawa suasana sama saudara kita yang tadi, yang satu. Tolong tunjukkan, tolong tanyakan kepada para pendeta secara akurat, otentik, siapa yang menuliskan kitab Wahyu ini, di mana di situ tertulis Yesus adalah Alfa dan Omega. Di situ Yesus mengaku katanya bintang timur. Tolong tanyakan kepada mereka besok, lusa atau kapanpun Anda naik kembali ke sini, pendetaku mengatakan penulis kitab Wahyu adalah ini. Silakan. Kalau ada pendeta yang berani menunjukkan batang hidungnya untuk mengatakan bahwa yang menulis ini adalah ini, silakan kita berbicara, buktikan itu. Apakah dia Yohanes Pembaptis, apakah dia Yohanes anak Zebedeus, apakah dia orang yang kemudian kita tidak kenal, silakan aja, nanti kita buktikan itu. Silakan Bang. Masuk akal sih, cuma beta mulai terenung sedikit ini tentang Islam tuh. Mulai silakan. Alhamdulillah. Beta kasih renung dulu tuh. Ya, silakan Bang. Dulu. Beta cari tahu kebenaran dulu. Silakan. Soalnya itu beta selalu ibadah itu, tempat beta ibadah itu, beta tanya dengan pendeta itu tentang Tritunggal. Pendeta itu selalu jawab cukup imani saja. Kalau banyak tanya itu pendeta bilang terselamat nanti. Padahal Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kalau kita berbicara mengenai akal, tanda-tanda dalam psikologi anak, tanda-tanda anak cerdas itu adalah selalu bertanya. Kenapa kita selalu bertanya? Karena ada keinginan tahuan, ada rangsangan untuk mengetahui. Tapi kalau orang masa bodoh, dilarang bertanya. Yang melarangnya adalah bodoh, yang menuruti itu juga adalah bodoh. Tapi kalau orang mau cerdas pasti bertanya. Bu, maaf Bu, saya ingin tanya Bu. Dalam satu kelas, dalam proses belajar mengajar, seorang siswa yang sering bertanya, itu pasti pintar. Dan seorang guru yang menginginkan ke muridnya itu pintar, pasti membolehkan dan bahkan menyuruh murid-muridnya itu bertanya. Kecuali gurunya memang menyembunyikan identitas kebodohan. Itu berarti ada apa ini? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budi. Sudah akal budi lagi. Artinya, Yesus mengajarkan kita berpikir. Kalau Yesus mengajarkan kita berpikir, ada guru kita kita harus tanya. Tanya dari timur, dari barat, dari utara, dari setanya. Kenapa? Karena kita pingin tahu. Kalau di Al-Quran sebaliknya, afala tatafakkarun, afala taqilun, bil bayyinati waz zumur, wa anzalna ilaika az-zikr, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, wa la'allahum yatafakkarun. Aku menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang mereka harus lakukan agar mereka berpikir. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan, kecuali yang mereka nggak paham Islam. Karena kenapa? Al-Quran mengedepankan rasio. Al-Quran melarang umat Islam mengikuti sesuatu tanpa akal, tanpa ilmu. Makanya Al-Quran ketika diwahyukan pertama kali apa? Iqra. Apa artinya? Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca semuanya. Baca dengan perasaanmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan instingmu, baca dengan kulitmu, baca dengan apapun yang kau bisa. Di kehidupan manusia, Bung, tak ada pencapaian yang bisa ditemukan oleh manusia tanpa membaca. Orang menemukan internet karena membaca. Orang menemukan pesawat karena membaca. Orang menemukan HP karena membaca. Menemukan komputer karena membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kunci. Maka dunia ini
meninggalkan zaman jahiliyahnya menuju kepada zaman modernisasi dikarenakan apa? Al-Quran, Iqra. Maka apa yang diungkap, apa yang ditemukan para ilmuwan, kedokteran atau apapun itu 1400 tahun sudah lebih dulu di Al-Quran. Orang-orang kedokteran ratusan tahun menemukan alat mikroskop untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rahim embrio itu, kayak mana cara berkembangannya. Subhanallah, ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk menciptakan alat itu agar mengetahui isi perut wanita yang sedang hamil. Rupa-rupanya Nabi Muhammad 1400 tahun silam lebih dulu telah menjelaskan. Ini bukti bahwa kalam yang dibawa itu, firman yang dibawa itu benar-benar dari yang maha mengetahui, pencipta langit dan bumi. Karena kalau ini karangan, tidak mungkin. 1400 tahun sendal aja belum ada, Nabi Muhammad bisa tahu tentang ilmu mikroskop. Nabi Muhammad bisa tahu isi komputer. Kayak mana ceritanya? Tidak masuk akal, irasional. Berarti yang mengajarkan beliau ini adalah Sang Maha Mengetahui. Karena tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini, dulu, sekarang maupun yang akan datang, yang tidak diketahui oleh penciptanya sendiri. Maka buku panduan yang datang ke atas muka bumi, yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia pada akhir zaman, yaitu buku yang tak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena tak ada lagi nabi. Kalau kitabnya Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa, tidak ada jaminan untuk menjaganya, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan. Kenapa? Karena buku ini sifatnya hanya sementara. Begitu juga Injil, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan yang dari Nabi Isa. Kenapa? Karena ini sifatnya sementara. Sudah sementara juga hanya untuk perorangan, untuk peruntukan perkelompok tertentu. Tapi kalau Al-Quran sudahlah datang, dibawa oleh Nabi terakhir, Rasul terakhir. Setelahnya tak ada lagi Nabi, setelahnya tidak ada lagi kitab suci, setelahnya tidak ada lagi tuntunan. Maka Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa hikmahnya Al-Quran dijaga? Karena Allah itu maha adil. Semua zaman menuju kiamat harus merasakan hadirnya Al-Quran. Harus. Orang Kristen di zaman ini harus merasakan hadirnya Al-Quran. Mau terima atau tidak terima, harus menerima Al-Quran, harus mendengarkan Al-Quran. Urusan nanti di akhirat, apakah Al-Quran pernah datang di kupingmu? Pernah. Kamu ikut? Tidak, neraka. Kamu tahun berapa hidup di dunia? Tahun 3000 Tuhan. Pernah dengarkan Al-Quran? Pernah. Kenapa kamu gak ikut? Saya lebih cenderung kepada aliran kepercayaan yang tidak ada aturan mainnya, tapi langsung dijamin surga. Masuk neraka sana. Al-Quran itu diperuntukkan sampai kiamat untuk didengarkan semua orang. Nanti dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini semuanya telah kutuangkan ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang dibawa Al-Quran, silakan. Barang siapa yang mau kufur, kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, juga silakan. Tapi ingat, ada surga, ada neraka. Yang menerima kebenaranku jannah, yang menolak kebenaranku, kufur terhadap kebenaranku, neraka. Itu sudah hukum Tuhan. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada paksaan. Karena kebenaran itu tak boleh dipaksa. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus dalam kitab saudara mengatakan, kalau di Al-Quran kan jelas, ya bani Isra wa isqala Isa wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Nabi Isa diutus kepada kalian wahai Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku yang dibawa oleh Nabi Musa, dan menyampaikan berita gembira akan datangnya sosok Nabi setelahku bernama Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 16 juga dikatakan hal yang sama. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Itu betul. Nabi Isa, Yesus mengatakan itu, dan Nabi Isa juga mengatakan itu. Terakhir,
Yohanes 14 nomor 31. Mari kita dengarkan baik-baik. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi semua yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel itu adalah perintah Bapa. Nah sekarang perintah siapa? Perintah siapa sampai sosok yang datang kepada penulis Bible dan Paulus ini mengaku bintang timur? Itu perintah siapa? Saya kira begitu, saudaraku. Ya, sebagai salam persaudaraan dari saya, kita sesama anak Sulawesi. Mohon maaf sekali lagi sedalam-dalamnya dari ujung rambut saudara sampai ujung kaki saya, Zulkifli Amas. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya sudi untuk dimaafkan. Demikian, silakan. Terapa. Ya, makasih, Masya Allah. Beta tidak tahu kenapa ya, tiba-tiba ini hati beta ini seperti tertarik sekali dengan Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi beta bingung toh, kalau beta mau cari tahu belajar itu kemana toh? Kemana belajar Islam? Ya beli aja. Mungkin bisa beli buku Sirah Nabawiyah kali ya. Dinda Alif, kayak mana ini adik kita ini? Saudara Monitor, kita ini. Gurunda. Boleh, kalau mau belajar lebih jauh tentang Islam, ini Masya Allah Gurunda, aku sangat terharu ya. Kita sangat terbuka, kita tidak ada unsur paksaan. Kalau ingin tahu tentang Islam, boleh komunikasi dengan kami, japrian dengan kami, nanti kami kasih referensi yang memang itu sahih dan benar dalam Islam gitu loh. Atau bertanya langsung, ngobrol langsung boleh dengan kita tentang pendalaman Islam, itu boleh. Insya Allah semampu kami, sebisa kami akan kami sampaikan. Tidak berdasarkan asumsi kami, tapi berdasarkan pengajaran yang ada, yang tertulis, yang diajarkan oleh Nabi kami tentang kebenaran Islam. Begitu Bang Roh, aku follow ya. Oke. Nanti saya follow back toh. Siap. Insya Allah. Guru-guru kami di sini, Guru Bang Zumaju pun dari tadi itu memaparkan kebenaran. Luar biasa, Masya Allah. Dia tidak memelintir, dia tidak memfitnah, dia hanya menyampaikan data dan fakta yang ada. Belum lagi kalau masuk sampai ke dalam Islam, bagaimana ajaran tentang Nabi Isa alaihissalam, ajaran Islam bagaimana begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, itu sangat luar biasa. Itulah kenapa ketika umat Islam itu hadir, mengajak kepada orang Yahudi yang menolak sebagai Nabi, ayo terima dia sebagai Nabi. Kepada orang Kristen yang berlebihan posisinya, tolong jangan berlebihan, dia tetap utusan Tuhan. Makanya Al-Quran berpesan, la taglu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan di dalam beragama, wahai para ahli kitab gitu. Itu pesan Islam kepada orang-orang ahli kitab gitu, atau orang-orang terdahulu yang berlebihan dalam beragama sampai menolak Nabi Isa sampai dihinakan, atau berlebihan meyakini sampai dituhankan gitu. Maka Islam hadir di tengah, ayo kembalikan posisi seorang Nabi kepada tempatnya, kepada posisinya. Sebagaimana juga beliau sendiri mengajarkan sebagai utusan Tuhan, yang tadi oleh guru kami sudah memaparkan begitu detailnya dalil-dalil pernyataan yang diucapkan oleh Yesus. Begitu. Fadil Gurunda kembali. Iya. Silakan aja teman kita ini untuk bernarasi, silakan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terapa. Oke, jadi mulai minggu nanti beta terangkan ke gereja dulu. Beta akan fokus ke cari tahu kebenaran dulu toh. Amin. Beta tanya-tanya ke siapa tadi? Ustaz Salif. Ya, Boleh beta, ke kita, boleh ke guru kami, Iya. boleh. Saya sudah Telepon follow. kah, Nanti atau di gimana Eman kah? saya kasih nomor telepon, boleh. Oke. Insya Allah. Silakan dek, teman Bang Handi mungkin ada yang disampaikan. Bang Handi masih monitor? Wah, Masya Allah. Iya, sudah iya, kita ada. tersentuh hatinya. Masya Allah. Ya kalau saya sih ya kita beri semangat. Nama aslinya siapa sih bro ini? Panggilannya? Beta kah? Iya, Oseng. Itu pribadi saja nanti ya, saya tidak bisa kasih tahu di sini toh. Oke, baik. Yang penting semangat. Beta bisa tanya satu lagi kah? Boleh. Silakan. Bang Juma, Ya. Bang Juma bisa kasih penjelasan tentang Tritunggal kah? Boleh Bang, boleh. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngambil dulu dari Al-Quran ya. Di dalam Al-Quranul kemudian Al-Quranul Karim kemudian dikatakan begini. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada aku, Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu kepada orang-orang, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu, ya Tuhan. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka orang-orang tersebut kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, di sini kalau Al-Quran ini plagiat, maka Al-Quran akan mengatakan, wahai Yesus. Karena yang dikenal selepas daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Kalau Al-Quran ini plagiat, maka Al-Quran tidak akan membawa ibu daripada Nabi Isa, tapi akan membawa kemudian siapa? Roh Kudus. Tapi Al-Quran tetap eksis kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda, itu yang disampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li, adalah maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, dari mana munculnya kemudian Tritunggal ini? Perlu kemudian kita pahami, termasuk saudara-saudara muslim yang ada di sini. Kenapa muncul adanya pengajaran kemudian Trinitas? Karena Kristen ini muncul bukan di tengah-tengah pengajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel, tidak. Tapi Kristen ini muncul, ini dikarenakan adanya pengajaran kemudian yang sinkretisme, penggabungan antara agama Yahudi dengan agama Yunani. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi ini, itu mereka menyembah kemudian apa yang kemudian mereka kenal dengan sebutan bintang timur, Psos-Proros atau planet Venus. Nah, mereka menyembah, mereka mendewakan kemudian. Nama Yunani lain untuk bintang timur itu kan Hesperos. Lalu kemudian mereka mengartikan ini sebagai pengirim cahaya atau pengirim panjar. Ini yang diterangkan kemudian secara tradisi di dalam pemahaman pendalaman materi terhadap agama-agama tertua. Nah, muncullah kemudian ada yang disebut dia Dionysos, ada kemudian dewa yang disebut Hekate, ada yang disebut Artemis, Diana, ada lagi yang disebut dengan Hephaestus. Dari pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa inilah kemudian lahirlah konsep Tritunggal itu. Lahir itu. Jadi Tritunggal ini kemudian berawal dari ajaran apa? Trimurti.
Pengajaran terhadap Brahma, Bapa, kemudian Wisnu. Ini Wisnu nanti nih yang berubah menjadi Krishna, kemudian Siwa. Siwa ini roh. Ini yang mempengaruhi kemudian dari India, Yunani, kemudian termasuk Mesir, termasuk Romawi, kemudian ajaran tauhid, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu tidak pernah goyah. Yesus mengatakan satu-satunya, nggak boleh ada penambahan. Bahkan di dalam Yeremia ya. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, sebelum aku, dan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti tak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Dari mana dasarnya Tritunggal? Dari filsafat himne Platonius. Pada mulanya logos bersama theos. Theos ini